Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan kunjungan kerja Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan bertemu secara khusus dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Saat ini iring-iringan dari Presiden Erdogan telah menuju Tol Jagorawi dan menuju kawasan Bogor, dan saat ini rencananya pertemuan dijadwalkan pukul 11, namun ini tampak terjadi keterlambatan. Dan tampak juga situasi di Bogor, Jawa Barat, siswa SD berjajar untuk menyambut secara khusus kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Lawatan ini merupakan juga merayakan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Turki selama 75 tahun. Dan Presiden Erdogan dijadwalkan mengikuti upacara penyambutan kenegaraan di Istana Bogor pada Rabu siang, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral untuk memperkuat kerjasama Indonesia dengan Turki. Selain membahas isu bilateral, namun diperkirakan Prabowo dan juga Erdogan akan membahas terkait dengan isu global, terkait dengan perkembangan terkini di Palestina maupun juga Suriah. Oke, saat ini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang memantau penyambutan khusus bagi Presiden Erdogan di Bogor, Jawa Barat. Ada rekan Wulan Sabtohadi. Wulan, untuk saat ini seperti apa rangkaian pengamanan dan juga penyambutan oleh warga di sekitaran Istana Bogor? Ya, dapat saya laporkan saat ini saya ada di depan Istana Bogor, tepatnya di Jalan Jalak Harupat. Nampak di layar ribuan siswa-siswi sekolah dasar maupun sekolah menengah sudah berjajar di kanan kiri Jalan Jalak Harupat menuju pintu 1 Istana Bogor. Kali dengan bendera kedua negara, begitu bendera Turki dan bendera Indonesia. Rencananya nanti rombongan Presiden Recep Tayyip Erdogan akan melintasi Tugu Kujang, lalu lurus ke Jalan Pajajaran, kemudian dibelokkan ke kiri Jalan Jalak Harupat, kemudian masuk ke dalam Istana Bogor. Rencananya juga akan ada rombongan berkuda atau kavaleri yang akan menyambut Presiden Erdogan mulai dari Tugu Kujang menuju ke Istana Bogor. Ya, saat ini ribuan siswa SD maupun SMP nampak masih terus berjajar di kanan kiri jalan. Mereka bahkan sudah menunggu sejak pukul 8 pagi tadi. Demikian. Ya, untuk saat ini bagaimana situasi pengamanan sendiri? Berapa banyak personal gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan pertemuan antara Prabowo dengan Erdogan? Ya, saat ini arus lalu lintas sendiri memang sudah mulai ditutup, mulai dari Jalan Jalak Harupat, dari Jalan Juanda, kemudian yang dari Jalan Juanda dialihkan ke Jalan Sudirman atau Air Mancur. Sementara petugas keamanan sendiri kami melihat bahwa ada dari Satlantas. Ketika tubuh membutuhkan cairan secara cepat, elektrolit dan karbohidrat yang hilang perlu digantikan. Dan sistem kekebalan tubuh harus diperkuat. Minum UC 1000 Lemon Water atau Orange Water. Minuman isotonik unik dengan 1000 mg vitamin C. Tampil klasik kapanpun dimanapun. Easy. Dengan warna baru yang klasik. Praktisnya klasik. Jadi trendsetter. Easy. Enjoy hybridnya, irit kemana aja. Soal rangka, nggak perlu khawatir. Terbukti kokohnya. Stay classy and easy every day with Yamaha Grand Filano. Siang ini mereka juga masih standby di pinggir jalan, demikian. Oke, untuk saat ini warga dan juga murid sekolah dasar tengah berjajar di
pendaftaran Istana Bogor, Jawa Barat. Dan ini tadi dari pukul berapa para siswa SD ini dikerahkan untuk menyambut secara khusus? Dan ini mungkin sudah masuk di wilayah Kota Bogor. Seperti apa pantauan Anda, Wulan? Ya. Ada jeep nih. Wulan, Anda bisa mendengarkan suara saya? Iya. Halo. Ya, Wulan, ini tampaknya sudah memasuki Kota Bogor. Bisa Anda gambarkan bagaimana iring-iringan dari Presiden Erdogan menuju Istana Bogor? Ya, rombongan nampaknya memang sudah memasuki Jalan Raya Pajajaran. Jalan Raya Pajajaran nampaknya rombongan sudah melewati Tugu Kujang dan sebentar lagi akan berbelok ke Jalan Sijalak Harupat. Apabila terlihat dari layar kaca ini nampaknya belum terlihat pasukan berkuda sebelumnya. Ya, nampaknya siswa juga sudah bersiap, sudah mulai bersorak-sorak, mengibar-ngibarkan bendera untuk menyambut kedatangan Presiden Erdogan. Apabila dilihat dari rombongan, nampaknya pasukan berkuda yang seharusnya disiapkan dari Tugu Kujang dibatalkan dan hanya di standby-kan di depan pintu 1. Ketika nanti rombongan Presiden Erdogan masuk ke Istana Bogor, baru nanti ada rombongan pasukan berkuda di belakangnya yang ikut masuk ke dalam. Demikian. Ada berapa banyak pasukan berkuda yang dikerahkan untuk siang hari ini pertemuan khusus Prabowo dengan Erdogan, Wulan? Ya, jumlahnya saya tidak tahu tepat, tapi sekitar satu mesin pasukan berkuda yang sudah standby. Kalau saya lihat dari kejauhan, ada sekitar satu mesin pasukan berkuda yang sudah standby di depan pintu 1 Istana Bogor. Demikian. Untuk saat ini bagaimana dengan peralihan arus lalu lintas, terutama untuk menyambut kedatangan Presiden Erdogan? Ya, untuk arus lalu lintas sendiri, kendaraan yang dari Jalan Juanda yang harusnya bisa berbelok ke Jalan Harupat, saat ini diluruskan ke Jalan Sudirman, kawasan Air Mancur. Sementara yang dari Jalan Pajajaran masih dilakukan pemendingan hingga rombongan Presiden Erdogan masuk ke dalam Istana Bogor. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Wulan Sabtu Hadi dari Bogor, Jawa Barat. Di kawasan atau di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sudah ada rekan Tifal Solesa. Tifal, untuk saat ini bagaimana proses persiapan terutama menyambut dari kedatangan Presiden Erdogan untuk menemui secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Bogor, Jawa Barat? Seluruh peserta upacara di lapangan Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sudah berada di posisinya masing-masing untuk segera menyambut kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam rangka kunjungan kenegaraan bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Yang terlihat saat ini adalah seluruh pasukan ataupun juga peserta upacara sudah berada di posisinya masing-masing, bahkan sebagian dari peserta upacara mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, ditambah lagi ada sejumlah perwakilan dari peserta didik di tingkat SD dan SMP, ini dari berbagai sekolah di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat juga sudah bersiap menyambut kedatangan Presiden Erdogan langsung di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Juno. Untuk yang terlihat secara kasat mata di hadapan saya, ini sejumlah pelajar SD, SMP ini sambil menunggu kedatangan Presiden Erdogan masuk ke kompleks Istana Kepresidenan, ini sudah bersiap membawa dua bendera Indonesia di tangan kanan mereka dan bendera Turki di tangan kiri mereka, sambil nantinya saat mereka ataupun saat Presiden Erdogan ini sudah datang, kemungkinan akan disambut dengan mengibarkan kedua bendera tersebut dan nantinya akan disusul dengan sambutan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari jajaran pemerintahan kedua negara, baik itu dari perwakilan pemerintahan Turki maupun juga dari pemerintahan Indonesia,
ini sudah terlihat bersiap di posisi masing-masing. Kalau dari pemerintahan Indonesia, persisnya dari Kabinet Merah Putih, secara kasat mata saya melihat ada sejumlah Menko Polkam Budi Gunawan sudah hadir, Menko Pangan Zulkifli Hasan juga hadir, kemudian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga hadir, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga sudah hadir, dan beberapa menteri lainnya sudah bersiap di posisi masing-masing sambil menantikan kedatangan dari Presiden Erdogan untuk langsung melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dalam beberapa laporan sebelumnya juga sempat saya singgung masalah penguatan hubungan bilateral antara kedua negara. Ini punya komitmen yang sudah terbangun cukup lama, hubungan diplomatik selama 75 tahun sudah terjalin antara Indonesia dan Turki, tapi juga yang menjadi kesamaan prinsip antara kedua negara yang juga menarik untuk dicermati adalah pemahaman mereka atas isu-isu global. Salah satunya adalah masalah konflik yang sempat muncul di Palestina. Ini juga yang sering digaungkan oleh kedua pemimpin negara di berbagai kesempatan, semangat untuk menggemakan kemerdekaan untuk Palestina. Kalau kita ingat lagi di awal pidato politik atau pidato kenegaraan dia sebagai presiden selepas mengucapkan sumpah di hadapan MPR RI 20 Oktober 2024 Juno, Presiden Prabowo juga sempat menyinggung masalah kemerdekaan Palestina yang patut juga diperjuangkan, tetap konsisten akan digemakan oleh pemerintahan Indonesia dari berbagai dengan beragam upaya begitu. Begitupun dengan Presiden Erdogan dalam berbagai kesempatan, baik itu dalam event-event mancanegara, event-event kelas internasional, selalu menggemakan yang namanya kemerdekaan untuk Palestina. Itu satu hal yang mungkin menjadi prinsip yang menjadi kesamaan begitu antara pemerintahan Indonesia dan juga pemerintahan Turki, dan kita berharap ini juga akan digemakan lebih kuat begitu, disepakati dengan lebih seksama, dan bentuk konkret apa yang akan diupayakan oleh kedua negara dalam hal ini. Tentu itu yang menarik dicermati, selain daripada sejumlah sektor yang juga perlu kita nantikan nanti apa-apa saja hasil-hasil bentuk kerjasama lanjutan setelah Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan ini melakukan pertemuan komunikasi empat mata, baik itu dari sektor ekonomi, kemudian sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan, dan juga sektor-sektor lainnya. Ini yang menarik dicermati sambil kami juga menunggu kedatangan dari Presiden Erdogan untuk tiba di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat ini, Juno. Ya, apakah Tiva untuk saat ini sudah ada informasi bahasan khusus, karena mengingat dari jajaran Kabinet Merah Putih ini sudah ada Menteri Pertanian dan juga Menko Pangan, Menko Pemberdayaan Masyarakat yang turut hadir untuk menyambut secara khusus. Selain dengan isu-isu terkait dengan ketahanan dan pertahanan, isu apa yang terkait dengan khusus kaitan dengan sosial budaya ini? Kalau untuk sosial budaya, sebetulnya sempat ada pertemuan sebelum kedua tokoh ini melakukan kunjungan begitu, atau Presiden Erdogan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di tanggal 17 Januari 2025 lalu. Sempat dilakukan pertemuan dari perwakilan kedua negara waktu itu antara Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dengan Duta Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukcan. Dan saat itu ada beberapa hal yang menjadi kesepahaman bersama untuk kemudian bisa diperkuat lagi, dibuat lebih intens lagi kerjasama ini, sehingga bisa menguntungkan kedua belah pihak dari berbagai aspek. Dari segi ekonomi terutama, ini juga sudah ada kesepahaman untuk menaikkan nilai volume perdagangan secara tahunan antar kedua negara, yang awalnya waktu itu nilainya 1, miliar dolar Amerika Serikat, ini coba dinaikkan 6-7 kali lipatnya menjadi 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dan itu diharapkan bisa diperkuat lagi lewat pertemuan antara dua tokoh ini, antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Itu satu hal, Juno. Kemudian yang kedua, masalah sosial kebudayaan dan pendidikan terutama. Kalau sektor pendidikan yang kita mungkin sebagian orang juga memahami, banyak dari warga negara Indonesia kita yang melanjutkan studi ke luar negeri. Catatan terakhir lebih dari 4.500 warga negara Indonesia menempuh studi pendidikan tinggi di sana, dan ini akan coba diperkuat lagi lewat pertemuan hari ini. Kemungkinan apa saja yang bisa diperkuat, kemungkinan apa saja yang bisa ditambah lagi exposure-nya begitu, sehingga ini bisa lebih
menguntungkan lagi kedua belah pihak, baik itu dari pihak pemerintahan Indonesia maupun juga dari pihak pemerintahan Turki, lalu juga dari sektor pertahanan keamanan dan potensi investasi di berbagai sektor. Tampaknya sebentar lagi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan masuk ke kompleks Istana Kepresiden Bogor. Marching band sudah bersiap menyambut di sini, sudah mulai terdengar lantunan lagu sambil kami juga menunggu kedatangan dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang kemarin di tanggal 11 Februari 2025 di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur tiba didampingi oleh Ibu Negara Turki Emine Erdogan. Jodoh. Ya, menarik untuk mencermati selain kerjasama pertahanan, ini juga Presiden Prabowo memiliki visi dalam masa cita untuk ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Dan ini juga melihat jajaran yang hadir. Apakah ada secara khusus bagaimana nanti penjajakan terkait dengan kerjasama berkaitan dengan ketahanan pangan? Semangat ini sedikit banyaknya bakal menarik dicermati ya. Kita paham juga bahwa untuk pemerintahan sekarang masalah sektor pangan, terlebih swasembada pangan dan program yang sedang berjalan adalah program makan bergizi gratis yang sedang dicoba dielaborasikan lebih maksimal lagi. Bahkan dalam berbagai kunjungan kenegaraan Prabowo di berbagai tempat, di berbagai negara, semangat untuk mensosialisasikan atau memperkenalkan program makan bergizi gratis ini terus disuarakan mewakili pemerintahan Indonesia dengan semangat untuk memperbaiki gizi dan juga memperbaiki ketahanan pangan di Nusantara. Ini juga sedikit banyaknya bisa jadi akan menjadi bahan diskusi antara Presiden Erdogan dan juga Presiden Prabowo Subianto. Namun yang kami perhatikan adalah dari beberapa sektor itu tadi, selain dari masalah ekonomi, masalah investasi juga, ternyata dalam berbagai hal Turki juga punya porsi yang cukup besar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kita, terutama di sektor investasi, begitu dari berbagai lini. Ini juga yang bakal kami tunggu saat nanti kedua tokoh selesai melakukan pertemuan dan diperkirakan pada siang nanti, rentangnya sekitar pukul 1 siang kemungkinan bila tidak ada perubahan jadwal ya, akan ada keterangan pers resmi yang akan disampaikan oleh kedua tokoh selepas pertemuan komunikasi empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jodoh. Iya, dari masalah sektor ekonomi sosial budaya kita juga akan membahas kaitan dengan kerjasama pertahanan. Apa sudah ada bocoran terutama dari sebelumnya Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki Ahmad Riza Purnama menyatakan bahwa selain isu terkait dengan pertahanan, ini juga ada kerjasama khusus terutama terkait dengan pengembangan jet tempur, pengembangan kapal terutama untuk operasi kemanusiaan, kapal laut terkait dengan juga kapal selam dan juga nirawak. Ini seperti apa? Apakah sudah ada informasi kaitan dengan penjajakan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Turki? Tifa. Iya, sedikit banyaknya ada kaitan ke sana. Kalau kami kaitkan lagi dengan pertemuan antara Menlu Sugiono dengan Duta Besar Turki untuk Indonesia, pembahasan soal itu juga sempat dijajaki begitu. Dan melihat juga posisi dari Turki yang membuka diri untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama di bidang industri pertahanan. Di depan mata saya sekarang Presiden Erdogan sudah masuk disambut oleh para pelajar dan 75 pasukan berkuda. Ini sambil kita melihat nanti sebentar lagi akan disambut oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum akhirnya nanti kedua tokoh akan masuk ke dalam istana kepresidenan. Presiden Erdogan akan menandatangani buku tabu kenegaraan. Dan yang terlihat sekarang, Presiden Prabowo sudah menyambut dengan hormatnya kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Melanjutkan laporan saya tadi, masalah sektor industri pertahanan sedikit banyaknya juga akan menarik buat dicermati karena posisi Turki juga untuk industri pertahanannya juga membuka diri melakukan kerjasama penjajakan di berbagai sektor. Tentu ini juga yang sedang diupayakan oleh pemerintahan kita di tengah kondisi ataupun juga posisi pemerintah yang tidak mengurangi anggaran di Kementerian Pertahanan. Memungkinkan juga akan ada potensi untuk melakukan penambahan sejumlah alutsista dan berbagai alat-alat pendukung lainnya di bidang pertahanan negara kita. Sambil kita juga melihat sekarang visual terbaru dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ini bersiap untuk melakukan upacara kenegaraan menyambut kedatangan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki
di Indonesia, didampingi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dengan dikawal oleh sejumlah peserta upacara dari jajaran Pas Pampres.